Sekarang saya akan menjelaskan tentang klasifikasi teks menggunakan LLM. Di sini, pertama saya kumpulkan dulu URL mana atau domain-domain mana yang mau saya gunakan untuk saya ambil data teksnya. Lalu di sini saya juga definisikan label-labelnya seperti olahraga non sepak bola, ada Liga Inggris, Liga Indonesia, Liga Spanyol, dan Liga Italia. Dan juga keyword-keyword yang nanti akan digunakan untuk melabeli data-data. Lalu di sini saya definisikan juga max row adalah 500. Itu artinya dari setiap URL ini maksimal yang bisa di fetch adalah 500. Sekarang kita masuk ke pengambilan data atau scrapingnya. Di sini adalah fungsi utama untuk scrapingnya. Jadi ini adalah fungsi untuk memanggil teksnya. Dan di bawah ini adalah fungsi untuk assigning labelnya. Dan ini adalah fungsi untuk mengambil domain yang digunakan untuk mengisi feature media. Kalau di sini kita pakai itu fungsi kedua ini. Jadi menggunakan HTML parser, kita lihat dari setiap link itu kalau ada ngikuti regex ini, jadi masuk artikelnya. Di sini saya pakai Beautiful Soup. Jadi memang harus mengikuti alurnya. Dan di sini ada konsekuensinya, yaitu nanti kayak mengambil banyak data-data atau kata-kata yang kayak nggak perlu, misalnya kayak advertisement seperti apa gitu. Nah, lalu di sini ada TGDM itu seperti progress bar, yang dimana kita ambil teks yang paling tidak ada 200 kata. Nah, setelah itu kita assign label yang langsung pakai data raw-nya dan di append jadi dataset. Nah, setelah di-save sebagai data frame, pandas hasilnya seperti ini. Kita bisa lihat ada teksnya, ada media, ada label. Lalu kita setelah ngecek value count, hasilnya seperti ini. Sekarang kita masuk ke preprocessing. Di preprocessing, hal pertama yang kita lakukan adalah encoding label sebagai integer. Ini kita lakukan biar bisa diterima oleh modelnya nanti, karena dia softmax itu harus pakai integer. Lalu kita masuk ke text cleaning, di mana pertama kita nyoba kalau misalnya ada kata-kata penting yang nggak sengaja tergabung. Ini karena memang sebelumnya saya pernah baca-baca itu keluar cukup banyak kata-kata yang kegabung gitu. Seperti ini misalnya, pemain mode Nicolo itu kan tergabung. Ya, tapi itu untungnya masih bukan kata-kata yang penting. Jadi masih saya abaikan aja. Dan di sini saya isi kata-kata penting seperti klub-klub dan timnya, atau olahraganya apa, atau umumnya seperti ini, liga-liganya. Setelah itu kita juga ngeliatin pattern-pattern apa atau kata-kata yang nggak penting apa yang sering muncul. Sepertinya yang saya omongin tadi itu ada advertisement, lalu ada header-headernya ini, dan juga ikuti berita terkini apa-apa. Terus ini kita masuk ke fungsi pembersihnya. Di sini kalau teks bukan berupa string, kita return 0. Nah, tapi karena itu sebenarnya cuma kayak pelindung aja atau best practice saja, sebenarnya nggak terlalu penting. Yang penting adalah ini. Pertama kita lowercase dulu, lalu kita remove pattern seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Setelah itu kita memisahkan kata penting yang tergabung, yang sengaja tergabung seperti yang saya ucapkan tadi.
Dan juga kita ngapus URL, ngapus special character dan numbers, dan ngapus white space. Setelah itu kita apply dan masuk jadi ke data clean. Di sini kita bisa lihat bahwa sudah lumayan banyak data yang bersih. Perbedaan data yang udah bersih itu sudah lumayan banyak. Setelah itu kita lakukan relabeling. Ya, ini saya lakukan karena kalau saya pikir-pikir lagi, data-data yang seperti tadi saya ucapkan itu nggak sengaja gabung itu mungkin bisa mengandung kata-kata yang penting yang nggak sengaja kelewatan. Nah, setelah kita relabeling, kita bisa melihat bahwa ternyata emang lumayan banyak data yang labelannya salah. Nah, setelah relabeling seperti ini bentuknya. Sudah langsung kelihatan bahwa ini ada 4, di sini ada 0. Pas sini ada 0. Kalau di sini yang labelnya 1 ternyata punya 4. Dan selanjutnya. Setelah itu kita masuk ke tokenisasi. Ya, ini cuma baru initialize aja. Jadi saya cuma buka ini. Saya cuma define model name-nya sama define fungsi tokenize. Nah, setelah itu kita bangun model klasifikasi LLM. Ini adalah inisialisasi. Jadi untuk pengerjaan saya, yang saya mau coba-coba hyperparameter tuning itu ada learning rate dan base size-nya. Yaitu ini, 2E-5 dan 5E-5. Kalau base size adalah 16 dan 32. Kalau di sini saya juga membuat fungsi untuk komputasi atau ngitung metrik evaluasi biar nggak usah diulang-ulang lagi nanti di bawahnya. Lalu kita pertama masuk ke one stage AHM. Atau di sini dia langsung 5 label dijadikan argumen. Itu jadi setelah df itu kita split jadi train dan test dengan stratify, yaitu memastikan proporsi data tetap pada training dan testing set. Itu kita stratify pada reliable. Kita lalu konversikan data itu jadi ke bentuk dataset Hugging Face. Dan setelah diproses, itu juga dikonversi lagi jadi bentuk tensor PyTorch. Lalu ini adalah untuk trainingnya. Di sini kita lihat bahwa 6 labelnya ada 5, karena emang labelnya di 5. Dan setelah kita training, ternyata yang paling baik adalah ini, akurasi 0,63 atau 63%, presisi 60%, recall 61%, dan evaluasi event score 57%. Ini lalu saya simpan dalam satu data frame yang bisa langsung nanti dibandingkan dengan yang bawahnya. Lalu sekarang kita masuk ke 2 stage LLM. Yang stage pertama adalah kita buat kategori dulu apakah itu football atau non-football. Ya, di sini kita buat lagi variabel namanya ini balls. Dimana dia kalau non-football itu masuk ke variabel 0, masuk ke label 0, dan kalau dia adalah berita tentang sepak bola, dia masuknya ke label 1. Nah, setelah itu caranya mirip banget sama yang tadi. Cuma bedanya adalah di sini dia stratify-nya pakai balls, dan di sini labelnya 2, karena ini cuma 0 dan 1. Nah, setelah kita cek, setelah kita training, hasilnya adalah seperti ini. Kita bisa lihat langsung kalau dia itu lebih bagus karena emang argumennya cuma 2, yang kita testing cuma ke 2 label tok. Nah, ini terus kita masukin ke data frame tadi. Terus tes keduanya adalah kategorisasi berita sepak bola. Di sini kita mapping ulang lagi, jadi
1 adalah 0, 2 adalah 1, 3 adalah 2, dan 4 adalah 3. Ini kita lakukan karena saya tadi nyoba-nyoba itu kalau dibiarin aja nanti ada masalah ke kodenya, karena dia ternyata harus dimulai dari 0, nggak bisa dimulai dari 1 aja. Nah di sini kayak yang tadi itu juga mirip, tapi saya buat aja lagi DF baru, yaitu DF sepak bola. Yang di sini jadi 6 labelnya tuh cuma ada 4. Nih. Itu adalah Liga Inggris, Liga Indonesia, Liga Spanyol, dan Liga Italia. Dan seperti yang tadi, caranya emang mirip banget, bahkan sama. Dan hasilnya adalah seperti ini. Base configuration, landing rate 5E-5, dan base size adalah 32. Kalau saya simpan, dan sekarang kita masuk ke perbandingannya. Nah, ini adalah perbandingan langsung. Jadi kita bisa lihat bahwa akurasi pada satu stage LLM itu jauh lebih rendah dibandingkan 2 stage LLM. Nah, ini kurang baiknya performa ini saya pikir karena misalnya ada kurang baiknya pelabelan yang saya sebutkan tadi. Lalu kurangnya waktu pelatihan bisa juga, dan atau karena resource yang saya pakai itu mungkin terlalu berhemat. Jadi kurang leluasa bagi modelnya untuk melatih diri sendiri. Nah, untuk kesalahan pada pelabelan itu saya hampir yakin, karena baru tadi pun saya membaca tuh sebagian dari pelabelan data yang masih baru itu masih ada yang ketukar. Nah, spekulasi saya tuh ini terjadi karena banyak poin-poin data itu dimana keywordnya ada yang overlap, banyak overlapnya. Jadi misalnya ada berita tentang pemain Liga Inggris lawan pemain Liga Italia. Tadi aku juga ada yang baca itu kayak Inter Milan versus Manchester United. Ya itu kan bisa masuk ke keduanya, dan dia hitungnya cuma salah satu. Nah, padahal kalau diklasifikasi, yang keyword kedua itu yang nggak kepake malah bisa saja kebaca. Nah, sekarang kita bahas hasilnya itu. Tabel di atas menunjukkan bahwa ada peningkatan drastis kinerja klasifikasi dari 1 ke 2 stage. Nah, walaupun secara praktis itu yang 2 stage LLM bisa dibilang kayak dia ngerjakan tugas 2 kali atau ngeproses 2 kali. Itu tuh menurut saya masih sangat dianjurkan karena peningkatan performanya sangat jauh. Nah, untuk membahas ini, jadi nilai presisi 0,862 itu menurut saya sangat baik, karena artinya dia bisa memvalidasi hasil dari stage 1 dengan sangat akurat. Untuk 2 stage LLM stage 1, terutama bagian recall-nya ini, menurut saya juga baik karena artinya model ini jarang melewati data yang penting. Sekian dari saya, terima kasih.